Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nindya Rifka Puwanti dari Program Studi Manajemen kelas reguler pagi dengan NIM 2892150207. Video ini guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. I.R. Sugeng Prayatno, SHSE, ME. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu Etika Bisnis dan Perusahaan Lingkungan. Definisi lingkungan. Lingkungan adalah segala yang berada di luar organisasi dan selama ini dianggap memberi pengaruh pada mereka yang terlibat di sekitar lingkungan tersebut. Secara umum, lingkungan ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Etika bisnis dan lingkungan. Para pebisnis memiliki egoisme tinggi untuk mengejar keuntungan, karena dengan perolehan keuntungan yang didapat, ia mampu mengalokasikan itu semua sebagai cadangan, serta dapat dipakai sebagai dana investasi pengembangan bisnis. Di sisi lain, perusahaan dihadapkan dengan kondisi realita, yaitu harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kategori bisnis yang dibangun memiliki pengaruh kecil, sedang, dan besar pada dampak perusakan lingkungan. Peraturan yang berhubungan dengan penegakan aturan agar pihak manajemen perusahaan memperhatikan setiap efek dari bisnis yang dijalankan sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Ditambah dengan timbulnya persoalan baru yang ingin membangun bisnis dengan konsep efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Sementara jika perusahaan harus bersikap ramah lingkungan, ini menyebabkan perusahaan harus mengalokasikan sejumlah dana untuk mengembangkan bisnis yang berbasis ramah lingkungan. Persoalan lingkungan pada saat ini sama pentingnya dengan persoalan HAM. Dengan begitu, hukum bagi perusakan lingkungan harusnya sama berat dengan hukum terhadap pelanggaran HAM. Pelanggaran etika dalam bidang bisnis seperti perusakan lingkungan hidup dilihat sebagai bentuk lemahnya roda hukum yang berjalan di suatu negara. Selanjutnya, definisi risiko lingkungan. Risiko lingkungan atau environment risk adalah risiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dan telah menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada lingkungan. Dampak penghancuran lingkungan yang dilakukan disengaja terjadi akibat ekspansi suatu perusahaan. Penghancuran pada lingkungan yang dilakukan tanpa disengaja bersifat di luar dari perkiraan yang diperkirakan, seperti timbulnya perusakan moral masyarakat setempat, pelanggaran budaya masyarakat, pembentukan budaya baru yang menghilang atau telah menipiskan peran tradisi yang berlaku selama ini, dan lain sebagainya. Pengaruh resiko lingkungan terhadap perusahaan. Bagi suatu perusahaan yang telah menimbulkan perusakan lingkungan, maka ada bentuk risiko yang harus ditanggung sebagai akibat dari terjadinya environment risk tersebut, yaitu pihak manajemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukum karena telah melakukan perusakan lingkungan sekitar. Kedua, pihak manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari para NGO atau non-government organization, baik yang berasal dari dalam maupun internasional. Yang ketiga, para mitra bisnis yang selama ini begitu dekat dan mendukung perusahaan akan mengambil tindakan prudent. Yang keempat, pihak manajemen perusahaan harus siap menghadapi sikap protes dari masyarakat sekitar yang selama ini telah dirugikan akibat beroperasinya perusahaan. Industri dan perusakan lingkungan. Persoalan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh sebagian perusahaan pada era sekarang ini telah dipandang sebagai persoalan serius dan tidak bisa dilihat sebelah mata. Pada dampak positif, mampu memberi pengaruh bagi usaha, mendorong menciptakan kebutuhan-kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi untuk selanjutnya terpenuhi. Dan pihak perusahaan memperoleh profit sebagai bentuk imbal dari penjualan produknya. Dampak negatif terjadi pada akibat-akibat yang terjadi selama proses atau usaha meraih keuntungan tersebut dilakukan. Di sini, suatu bisnis khususnya industri memegang peranan besar dalam ikut memberikan dampak tersebut. Ada beberapa jenis sektor industri yang dianggap dominan dalam memberikan pengaruh pada perusakan lingkungan. Antara lain adalah sektor pertambangan atau mining, sektor pabrik atau manufaktur, sektor minyak dan gas atau oil dan gas, sektor perhotelan dan real estate. Keempat sektor ini dianggap memiliki dominasi tinggi dalam mendukung timbulnya pengaruh pada perusakan lingkungan. Sektor tambang dalam eksplorasi pertambangan telah membawa berbagai dampak kerugian, seperti perusakan hutan di kawasan yang dianggap ditemukan bahan tambang,
dalam persoalan migas, ada catatan yang harus dilihat bahwa harus diakui jika saat ini ekspor migas menjadi salah satu primadona perolehan devisa negara, dan semua itu mulai dirasakan pada tahun 1973. Di sisi lain, pada sektor bisnis pabrik tekstil telah menyebabkan pembuangan limbah hasil olahan pabrik menimbulkan pencemaran pada lingkungan sekitar, seperti sungai, laut, dan lain sebagainya. Sektor perhotelan dan real estate telah menimbulkan dampak tajam pada perusakan lingkungan, seperti pada pembangunan perumahan dengan membeli tanah persawahan masyarakat, sehingga dengan begitu hasil produksi padi juga terjadi penurunan. Oleh karena itu, persoalan perusakan lingkungan dengan motif mengembangkan bisnis tidak harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata, namun harus melibatkan pemerintah daerah. Karena masyarakat lokal menganggap pemerintah lebih mementingkan ekonomi investor dan juga pendapatan pajak tanpa memikirkan dampak lingkungan yang bisa terjadi dari dampak kemajuan investasi saat ini. Untuk negara dengan kategori berkembang seperti Indonesia, kerangka dan model investasi yang layak diterapkan adalah direct investment. Dengan direct investment tersebut, diharapkan berbagai sumber daya alam yang selama ini tidak diolah menjadi terolah, serta lebih jauh bisa menampung tenaga kerja atau mengurangi angka pengangguran. Indonesia pada masa Orde Lama telah merasakan dampak konflik yang berbagai macam hingga semua itu selesai begitu memasuki Orde Baru. Maka keputusan Orde Baru yang mengundang masuknya investor asing dalam bentuk direct investment dianggap sudah tepat, yaitu berusaha menghidupkan berbagai industri dan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Adapun ekses yang timbul dari keputusan tersebut dapat dianggap sebagai lemahnya kontrol manajemen yang dibuat. Salah satu faktor yang paling berperan rusaknya lingkungan disebabkan oleh kemiskinan. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Emil Salim bahwa kemiskinan adalah sebab utama kerusakan lingkungan. Masyarakat baru menyadari pentingnya lingkungan pada saat tingkat kesejahteraan telah tercapai atau ketika kemiskinan telah ditinggalkan. Di sisi lain, negara terbelakang dan berkembang belum memiliki aturan dan pengawasan yang ketat dalam bidang lingkungan, sehingga sanksi pelanggaran lingkungan belum mendapat sanksi tegas dari pihak yang berwenang. Dan itu sangat berbeda dengan yang terjadi di negara maju, di mana pemerintah memiliki aturan ketat dalam mengawasi para pelaku perusakan lingkungan. Sementara yang terjadi di negara berkembang, pelanggaran lingkungan hanya dilakukan pemantauan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang notabene tidak memiliki political power kuat untuk menekan pemerintah. Di sisi lain, keberadaan suatu LSM dengan segala aktivitas yang dilakukan sering dipertanyakan, terutama independensi dari lembaga tersebut. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah siapa donatur LSM tersebut dan apa kepentingan donatur tersebut. Konsep dan logika ini menjadi realistis jika kita menerapkan istilah tidak ada makan siang yang gratis. Artinya, setiap pemberian bantuan finansial pasti memiliki maksud-maksud tertentu di balik itu. Maka pertanyaan yang bersifat kritis menjadi pantas untuk kita ajukan. Walau dalam kenyataannya, tidak seluruh donatur punya maksud tertentu atau ada udang di balik batu. Dahulu manusia dikuasai oleh alam, sekarang manusia yang menguasai alam. Penguasaan alam dengan sangat luar biasa pada saat ini terjadi sebagai bentuk tuntutan perkembangan hidup. Dalam usaha mencapai semua ini, dan sudah menjadi sifat fitrah manusia yang selalu ingin perubahan. Maka salah satu cara untuk menyokong pembentukan perubahan tersebut adalah dengan melakukan eksplorasi alam secara luar biasa. Dengan melakukan eksplorasi alam yang luar biasa, manusia bisa meraih keuntungan yang mampu memenuhi dan mencukupi berbagai hasrat kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi. Namun, ada yang harus dilihat secara realistis bahwa eksplorasi tersebut telah menyebabkan kehancuran pada tata kehidupan lingkungan. Dari penjelasan di atas, kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa dalam rangka menghindari timbulnya perusakan lingkungan yang semakin luas, maka yang harus dilakukan adalah mengubah konsep pembangunan yang mengandalkan natural resource atau sumber daya alam ke pengembangan sumber daya manusia. Banyak catatan menjelaskan bahwa negara yang mengandalkan dan mengedepankan investasi pada human capital atau modal manusia memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan natural resource. Sumber polusi udara.
produksi energi, pengangkutan, konversi serta rumah tangga, industri dan penggunaan kendaraan bermotor merupakan penyumbang antropogenik utama kepada polusi udara. Bahan-bahan pencemar utama yang penting adalah timbal, partikel halus, karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, sulfur dioksida, dan karbon dioksida. Di samping yang disebutkan di atas, ada beberapa sumber lainnya yang dapat dikategorikan sebagai sumber pencemaran polusi udara, yaitu timbal, partikel, nitrogen dioksida, karbon monoksida, hidrokarbon, dan ozon. Solusi dalam menyelesaikan masalah risiko perusakan lingkungan. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam rangka menghindari terjadinya risiko lingkungan, yaitu yang pertama, perusahaan menganggarkan sejumlah dana untuk dialokasikan guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan risiko lingkungan. Yang kedua, menerapkan konsep pembangunan yang berkeseimbangan dengan alam serta turut mengembangkan alam atau eco-development. Yang ketiga, dibangunnya solusi konstruktif dalam bidang pengembangan lingkungan. Yang keempat, bagi sebuah perusahaan menempatkan satu divisi khusus yang bertugas menyelesaikan berbagai urusan yang berhubungan dengan environment risk. Yang kelima, pihak lembaga terkait memberikan penghargaan dalam bidang lingkungan. Yang keenam, menentukan dengan jelas dan tegas pada setiap perusahaan yang ingin ikut tender penggarapan proyek harus memiliki sertifikat ISO bidang lingkungan dan berbagai persyaratan lain yang berhubungan dengan lingkungan. Selanjutnya ada salah satu contoh kasus, yakni PT Tekstil Sejahtera Alam adalah sebuah perusahaan tekstil yang telah berdiri selama 20 tahun yang berkedudukan di Tangerang, Indonesia. Aktivitas perusahaan selama 10 tahun yang lalu tidak begitu menunjukkan peningkatan profit yang luar biasa. Dalam 2 tahun terakhir, pihak pemilik perusahaan atau owners sudah menempatkan manajer baru yang dianggap lebih gesit dan penuh terobosan. Salah satu hasil terobosan bisnis adalah perusahaan memiliki kontrak bisnis dengan 20 sekolah dasar untuk memasok pakaian olahraga, dan jangka waktu kontrak adalah selama 5 tahun. Kondisi ini jelas sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan. Namun, ada persoalan lain yang harus dihadapi oleh pihak manajemen perusahaan, yaitu tingkat pencemaran air sungai yang selama ini dipakai untuk membuang limbah pabrik, dan beberapa warga yang tinggal di kawasan dekat dengan lokasi PT Tekstil Sejahtera Alam sering mengeluhkan kondisi tersebut, termasuk mereka yang selama ini tergantung pada air sungai untuk dipakai sebagai kebutuhan sehari-hari tidak bisa dipakai lagi. Berdasarkan kasus ini, maka berikan pendapat Anda dan apa yang harus dilakukan oleh manajemen PT Tekstil Sejahtera Alam dalam usaha mengatasi keluhan warga, dan di mana bentuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh PT Tekstil Sejahtera Alam tersebut, dan apa solusi untuk kasus ini. Berdasarkan kasus di atas, maka solusi yang bernilai etika bisnis yang dapat kita berikan ada beberapa hal. Pertama, bagi pihak manajemen PT Tekstil Sejahtera Alam harus bisa menyediakan alat penetralisir limbah pabrik yang berteknologi modern dan bersifat ramah lingkungan. Kedua, pihak manajemen PT Tekstil Sejahtera Alam harus melakukan pendataan terhadap berbagai bentuk kerusakan yang telah ditimbulkan selama ini, dan itu berakibat kerugian finansial ke masyarakat sekitar. Adapun yang ketiga, menyangkut dengan perubahan konsep manajemen yang telah diterapkan selama ini, yaitu jika dianggap salah, maka harus secepatnya dilakukan perubahan. Perubahan itu dibuat dalam rangka keinginan menempatkan perusahaan sebagai perusahaan yang bernilai bonafit di mata konsumen dan masyarakat. Adapun bentuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah sudah jelas, yaitu perusahaan dalam melaksanakan operasi pabrik tidak mengindahkan nilai-nilai etika bisnis, yaitu menyebabkan terjadinya pencemaran sungai atau perusakan lingkungan, dan lebih jauh telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Adapun bentuk solusi yang harus dilakukan oleh perusahaan, sebaiknya tempat pengolahan limbah pabrik harus dibuat dan perusahaan harus menyediakan anggaran khusus untuk penanganan persoalan limbah pabrik, baik yang bersifat jangka pendek maupun yang jangka panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.